Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Kaiza Nurjana dari program studi Ilmu Komunikasi KM 101. Nah, teman-teman, ada yang tahu apa aspek terpenting dalam hidup kita yang dapat membantu mempermudah interaksi antara kita dengan yang lainnya? Yap, komunikasi. Komunikasi secara umum ialah tindakan mentransfer atau mengirim informasi dari satu tempat, orang, ataupun kelompok ke pihak lain. Setiap komunikasi melibatkan setidaknya satu pengirim, satu pesan, dan satu penerima. Ini mungkin terdengar sangat sederhana ya teman-teman, namun komunikasi sebenarnya adalah subjek yang sangat kompleks. Transmisi atau pengiriman pesan dari pengirim ke penerima dapat dipengaruhi oleh berbagai hal. Yang memengaruhinya biasanya adalah emosi kita sendiri, situasi budaya, media yang digunakan untuk berkomunikasi, dan juga letak geografis kita dapat mempengaruhi. Nah, di sini ada dua jenis komunikasi secara umum, yaitu komunikasi verbal maupun komunikasi non-verbal. Apa sih komunikasi verbal dan non-verbal ini? Komunikasi verbal sendiri ialah komunikasi yang diucapkan, mau itu secara lisan ataupun tulisan. Sedangkan komunikasi non-verbal ialah komunikasi tanpa diucapkan atau tidak diucapkan. Nah, dalam komunikasi non-verbal itu kita bisa biasanya digunakan antara lain melalui simbol atau melalui gerak tangan, sentuhan, gestur, dan lain-lain. Secara umum juga komunikasi nonverbal berfungsi untuk meningkatkan keefektifan berkomunikasi serta mempermudah komunikator dalam mengirimkan pesan dan komunikasi saat menerima pesan. Nah, namun di sini ada salah satu peneliti, Mark Alnap, memaparkan ada 5 fungsi komunikasi nonverbal, yaitu menguatkan atau melengkapi pesan verbal, kedua negosiasi pesan, ketiga menggantikan pesan verbal, penekanan pesan, serta mengatur pesan. Nah, jika dilihat dari sistem perkuliahan kita saat ini, yaitu perkuliahan jarak jauh nih teman-teman, bagaimana sih pengaruh komunikasi nonverbal dalam proses pembelajaran jarak jauh yang sedang kita lakukan ini? Teman-teman, di era digitalisasi sekarang ini terjadi sedikit pergeseran pada media yang digunakan dan kebiasaan kita dalam melakukan komunikasi. Salah satunya kehadiran media komunikasi berbasis online. Baik aplikasi pengiriman pesan maupun sosial media mulai menggantikan peran komunikasi konvensional tatap muka karena salah satu keunggulannya yang tidak terikat oleh jarak dan waktu. Adanya media komunikasi digital dapat mempermudah dua orang atau kelompok yang berada di dua tempat yang berbeda, yang jauh, dapat saling melakukan obrolan melalui fitur chat atau seperti yang kita lakukan dalam perkuliahan yang terdapat sistem sinkron dengan bertatap muka melalui media komunikasi digital antara dosen dan mahasiswa atau antara kita dan teman-teman kita lainnya. Meski memberikan kemudahan, komunikasi melalui pelantara digital juga memberikan dampak yang sedikit mengganggu nih teman-teman. Salah satu unsur yang ada pada komunikasi itu sendiri yaitu komunikasi nonverbal. Ekspresi dan emosi adalah salah satu bentuk dari komunikasi nonverbal, yaitu proses transfer informasi melalui bahasa tubuh. Namun, untuk unsur tersebut sekarang dianggap kehilangan tempat nih di era digital, di mana dalam perkuliahan kita lebih banyak, bahkan keseluruhannya menggunakan media digital setiap harinya daripada bertatap muka secara langsung. Seringkali pada pesan tertulis melalui media sosial atau media digital lainnya, emosi dan ekspresi wajah hanya dapat ditunjukkan melalui emot icon aja yang jumlahnya terbatas gitu.
Penggunaan emot icon sendiri juga hanya untuk saat tertentu, karena itu merupakan fitur pilihan yang dapat digunakan maupun tidak. Misalnya nih ya, pada kalimat tertentu kita menggunakan emot icon, namun pada kalimat yang lainnya kita tidak menggunakannya gitu. Maka dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi nonverbal sebagai salah satu aspek penting di dalam komunikasi, yang pada kasus ini terjadi di dunia digital yang saat ini sedang kita jalani. Nah, yang akan kita bahas selanjutnya adalah mengenai komunikasi yang baik dan efektif. Apa saja sih indikator pencapaian kita jika sebagai komunikator? Apakah komunikasi yang kita lakukan sudah baik dan efektif atau malah tidak sama sekali? Nah, komunikasi efektif terjadi apabila pesan yang diberitahukan komunikator dapat diterima dengan baik atau sama oleh komunikan, sehingga tidak terjadi salah persepsi. Berkomunikasi efektif berarti bahwa komunikator dan komunikan sama-sama memiliki pengertian yang sama tentang suatu pesan. Dalam komunikasi sehari-hari, kita sangatlah penting untuk mengaplikasikan komunikasi efektif tersebut. Mau itu dalam komunikasi verbal ataupun nonverbal, agar setiap pesan yang kita kirim dapat tersampaikan dengan benar. Nah, baik, itulah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.